Fathul Bari SSMAD, Kiai Syamsul Arifin, Kiai Zainuddin Badruddin, Kiai Husni Mubarak, lan sedaya keluarga besar pengasuh pondok pesantren An-Nur 2 Al-Murtado yang senantiasa kita taklimi, para asatidz, para asatidz dari ulama, mutakharirin, mutakharidat, para jamaah putra jamaah putri ingkang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan hidayah, dengan ma'unah kita masih mampu mengikuti kegiatan Basarwanah dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, acara kita pada malam hari ini kita buka dengan pembukaan, dilanjutkan dengan tausiah oleh beliau Dr. Haji Fathul Bari SSMAD, insyaallah dengan tema berbakti kepada orang tua. Selanjutnya sholat hajat, dilanjutkan dengan tawassul, pembacaan suratul Waqiah, dan diakhiri dengan doa serta pengumuman-pengumuman. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini, mari kita membaca suratul Fatihah dengan harapan kegiatan kita malam hari ini berjalan dengan lancar dan kita semuanya mendapatkan barokah dari pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala pada akhir tahun 2023, tepatnya pada bulan November 2023, ada kasus di Jember. Ada seorang anak, tepatnya anak perempuan, itu membunuh ibunya sendiri karena tidak direstui menikah dengan teriak ucapannya. Jadi ibunya dibunuh bersama dengan sang pria itu. Pada bulan Februari 2024, berarti agak barusan di Aceh pun juga ada cerita, ada seorang anak wanita perempuan juga membunuh ibunya. Kalau tadi ibu bunuhnya disuruh di video dengan berdua, jadi ada sendiri tidak ada dengan pacarnya.
Kalau yang di Aceh itu ada perempuan itu bunuh ibunya dengan cara biarkan batu dan beli lawang. Jadi pas ibunya tidur orang tidak lewat. Yang terjadi kelompok karena termasuk bahaya. Lalu di dalam Al-Quran itu ojo ngomong wadah satunya nama kalau mana itu buruk mereka itu jenis baru maka mudah-mudahan putra putri kita semua dari anak guru satu ketika Abdullah bin Umar tawaf di Baitullah. Begitu tawaf, kemudian ada orang Yaman, dia itu menggendong ibunya. Jadi dia tawaf sambil membaca doa-doa kita surah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa gendong. Jadi sambil berdoa. Bukan sambil bernyanyi, bernyanyi itu gendong. Ibunya digendong. Kemudian mengerti di situ ada Abdullah bin Umar, orang ini menyapa, wahai Abdullah, ya benar Umar antara Zaituha. Wahai Umar, apakah yang aku lakukan ini kepada ibuku? Aku gendong ibuku, dulu aku digendong. Aku sekarang nyuapi, dulu aku disuapi. Saya aku lewati, aku berdiri di jalan. Terus kabeh tak lakukan kabeh. Bagaimana pendapatmu? Apakah aku telah membalas jasa-jasa ibu? Maka katanya Abdullah bin Umar, la wala bizafratin wahidah. Tidak, jangankan membalas jasanya ibu, balas saat dengan waktu mentok awakmu dan satu daripada kejam gitu. Saat dengan itu tak muncul ya. Tapi itu dia biasanya kan bukan betul soal operasi. Kalau sekalian kita berbuat baik kepada orang tua, ibu gak butuh wong tuane panjenengan sae berpanjenengan. Lho kok gak tamu gak biaya gak dadane kok blas. Maka bagaimana aku bisa berbuat baik sama orang tua? Boten. Kita berbuat baik kepada orang tua bukan karena balas jasa, tapi karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala, wa qadara alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni. Jadi itu perintah Allah. Apakah kau bapak ibu ada ngurus sekolah atau boten? Ngurus pendidikannya, membesarkan dengan biaya yang sekian. Gak peduli itu. Karena Allah memerintahkan panjenengan kita semua ini untuk berbuat baik kepada orang tua. Tanpa di situ Allah menjelaskan itu sebagai balas budi. Maka jangan beda-bedakan. Mau orang tua kita banyak jasa, tidak ada jasa. Cukuplah mereka sebagai bapak ibu kita. Wassalamualaikum. Dahulu ada orang datang menghadap kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasta'dzana bil jihad, dia minta izin ya Rasulullah, izinkan aku untuk ikut berjihad di jalan Allah. Ini daftar untuk masuk pasukan perang.
Kemudian masuk tanya, ahli walidah, apakah kedua orang tua masih hidup? Orang itu menjawab, nah iya. Kedua orang tuanya masih hidup. Maka kemudian berarti dalam itu saja fafihi ma fajahir. Kamu pulang, jihadlah dengan judul walidah. Latihan orang tua musahabi habib. Orang mau berjihad juga menggali dengan kita. Itu artinya orang yang berbakti kepada kedua orang tua tak kalah pahalanya dibanding orang yang angkat senjata jihad fisabilillah. Ada lagi orang yang datang menghadap kepada Kanjeng Nabi. Pada waktu Kanjeng Nabi, pada waktu para sahabat banyak yang ingin ikut hijrah, orang ini juga mau ikut hijrah. Dia menyatakan diri, ya Rasulullah, jitu ubayu kal hijrah. Ya Rasulullah, aku datang kepadamu untuk membaikkanmu untuk ikut hijrah. Kemudian orang berkata, "Wataraktu wa dawaiya yabkiyan." Dan aku meninggalkan kedua orang tua menangis. Aku ada hijrah dari izin dari orang tua. Pun rumah sholat, lari dari rumah, aku dengan pulang ke hijrah. Apa kata Nabi? Irji alaihima saat ikuma kama alaihim rumah. Kalau pulang ke rumahmu, temui kedua orang tuamu, buat mereka tertawa sebagaimana sebelumnya kau telah membuat mereka menangis. Terus sampai gawe orang tua nangis. Maka kalau kita tidak bisa menjadikan orang tua kita bangga, maka jangan pula jadikan orang tua susah karena perbuatan jelek kita. Orang yang mulia, ada 3 doa mustajabah. Salah satu da'awat yang mustajabah, doa yang dijawab Allah ada 3 yang pertama, doa walid ala waladihi. Dungane wong tuwa nglarat anak-anak. Di situ dasarnya pakai ala waladihi, bukan walid. Jaga anak anda tak bodoh, tak angkat hotel ya di ruang orang itu hotel makanan itu di apa namanya di hotel. Tapi mereka itu orang yang di untuk karena berjaya itu Indonesia. Atau sama dengan kisahnya Abdurrahman As-Sudais. Syekh Abdurrahman As-Sudais dulu dipisahkan waktu kecil, bodoh. Jadi beliau anak besar kiri-kiriannya ya itu calon-calon penggantinya Abdurrahman As-Sudais. Jika bagaimana bapak ibunya. Mau ada kamu, ibunya masak, saja. Abdurrahman As-Sudais waktu kecil dia keluar rumah dengan awu legonan itu pawon. Ngerti orang adonan roti, jenenge awu dia awu. Di ibu ya, dia tahu tempat berpondang ini bertempat. Ibunya begitu datang ke dapur kaget tuh. Orang kali itu kaget ngerti anak kiri ada di tempat langsung patah. Ingat pergilah. Ja'alallahu imaman al-haramain. Gitu ya, hukum-hukum sampai dari imam yang makan berdunia. Ambil di takdir ya. Dan itu kita sebagai orang tua kadang-kadang bisa menyalahkan anak. Tapi bila jadi anak kita timpah kalau macam-macam mungkin pas lo kerja pas turun ya sampai turun ya kan terutama itu. Kemudian yang kedua wajib merduk doanya orang didolimi. Karena dengan itu memulai pasti dolimi akan kemudian balik mendolimi. Dengan itu benar dari foto
saya dikatakan berdolim. Karena dolim ini nggak salah-salah di fitnah, nggak salah-salah itu dolim ini. Maka justru gunakan kesempatan ini untuk berdoa, karena saat itu dengan dolim ini, sedangkan doa yang orang dolim itu mustajab. Kemudian yang kedua adalah da'watul musafir. Semuanya oke. Berbicara tentang anak durhaka, teringat dengan Malin Bunda. Malin Bunda berbeda dari Padang, Sumatera Barat. Jadi di pantai ini ada pantai, ini ada batu. Batu ini apa namanya, orang bersujud, dan ini orang-orang mengatakan ini adalah Malin Bunda yang dibentuk menjadi batu. Padahal ini batunya adalah batu Padang pada tahun 1980. Jadi memang oleh seniman. Cuma karena lokasinya yang di situ, akhirnya orang-orang yang menyebut adalah selanjutnya Malin Bunda. Oh, dia sudah pernah di waktu ini. Oleh karena kalian orang pergi haji ataupun lewat yang jiwa, orang sepeda pada berbuat itu, kalian diagam. Salah-salah tak kecil begitu. Karena itu adalah satu buat orang sepeda tidak kuat. Karena dulu zamannya nanti ada belum ada pabrik Polikron, berbeda lawan itu kan? Poni, kompositor kalau RRT, begitu berkisah tentang anak durhaka. Yang kisah yang familiar adalah kisahnya Alqamah. Alqamah ini kisahnya disebutkan di dalam kitab Al-Hawadith. Cuma kisahnya apa namanya, baik apa saya itu bersama bisa jadi maka sebutkan itu kan ini belum kisahnya. Tentang masih. Dalam kitab Al-Hawadith bukti ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syabun sama. Di zaman Nabi ada orang muda yang bernama Alqamah. Wa kana kathiran ijtihad fi ta'atillah wa salat wa sholawat. Alqamah itu orang yang sungguh-sungguh sholatnya, puasanya, sedekahnya. Jadi sholatnya, ahli sholat, ahli sedekah. Karena itu satu ketika sakit, sakitnya bertambah-tambah, kemudian istrinya datang kepada baginda Rasulullah. Maka ya Rasulullah, suamiku yang namanya Alqamah itu sekarang nazar. Ya, nazar. Tapi apa dengan? Jadi nafasnya senai tak cuma-cuma. Malah balik. Sakit. Akhirnya kemudian kaki-kaki menyuruh Ammar Suhaib bila misalnya kalau ada budak yang sudah merdeka, alhamdulillah belum menopol itu. Akhirnya ketiga orang ini Ammar Suhaib bila datang ke rumahnya Alqamah untuk menuntut syahadat, membaca tahlil la ilaha illallah. Karena Alqamah itu laki dan la ilaha illallah. Dipilah mau itu mayit orang yang mau mati, dipilah dengan la ilaha. Tapi begitu ngomong la ilaha itu tidak bisa ngomong. Ayo nyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betul. Betul. Dan kalau hasil seperti itu jawabnya lelah. Jadi itu Al-Quran
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La. Karena orang mau ngaji itu punya emosi sama dengan orang hidup. Yaitu mulai cepat dan mulai orang itu bisa esok besok. Tapi besok mati, repot berat. Allah. Kemudian akhirnya Suhaib dan kawan-kawan tadi balik ke orang Nabi. Aku baru sadar. Maka kemudian Nabi tanya, Al-Min Adawali Adun-Ayu, adakah di antara dua orang tuanya yang masih hidup? Maka kemudian ada yang menjawab, ya ada ibunya, sepuh sangat. Ya udah sekarang, apa kepada ibunya? Akhirnya datang menyerang ibunya. Panjenengan tidak sakit apa diakui dengan dia. Tapi panjenengan masih sakit karena tersebut dengan dengan itu sama. Oh, kamu suruh kamu tak soalnya ada kosong datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tangannya. Ibunya. Kemudian begitu ibunya datang, Kanjeng Nabi kemudian bersabda, ibu Alqamah, ya Umma Alqamah, ini sampai jujur, sampai tidak jujur, Gusti Allah masih wahyu kepadaku dan memberitahu bahwa kamu itu jujur. Bagaimana sih riwayat hidup Alqamah? Beliau sudah Alqamah hidup Alqamah. Subhanallah dunia Allah subhanallah. Ya Rasulullah kathirus salat, kathirus siyam, kathirus sedekah. Oh, jadi sholat, kosong, Masya Allah. Sedekah ini wadah. Oh, tapi kok kangen mati boleh. Terus berapa ya? Kamu sebagai ibu bagaimana sikap kamu kepada anak? Maka ibunya mau anak bisa sih kalau dia yang dua mulai menangkap. Jadi bisa, boleh banyak. Kalau dia Rasulullah, karena itu tidak ada jauh jadi. Nah, itu kan Alqamah itu lebih mementingkan istrinya daripada aku. Ada di media sosial juga pernah bilang ada orang mau nikah, begitu mau nikah istrinya WA kepada calon suaminya, Mas, nanti kalau kita sudah nikah saya tanya siapa yang menjadi prioritas di dalam hidupku antara ibu, anak, atau istri. Kemudian kalau suami belum nikah, kalau suaminya jawab, ya ibu. Mengerti dia di nomor sekian tahun, seorang kita seorang virus. Dia ini di nomor satu kan. Pada ibu tetap ibu, meskipun orang laki-laki itu sudah menikah, ibunya tetap menjadi ibu. Beda dengan wanita. Wanita itu kalau sudah menikah, maka ketaatannya berbeda kepada suami. Kenapa beda ke suami? Ya karena orang tuanya sendiri yang memindahkan. Dengan kata angka itu kewajiban bukan berarti pemindahan. Jadi tidak rela orang tuanya. Cuma seorang suami dia memperhatikan ibu bapak sendiri, maupun juga memperhatikan ibu bapak mertua. Karena dengan demikian dia otomatis menjadi bapak ibu dewa. Maka ibu-ibu jangan pernah cemburu dengan mertua. Bagaimanapun mertua panjenengan itu adalah ibunya suami panjenengan.
Ibunya telah melahirkan suaminya, mulai dari bayi diasuh, dididik, dibiayai sampai jadi uang. Karena jadi uang jajan dipelihara. Ibunya yang kontangan mendoakan, membiayai macam-macam dan gede, tapi beliau kok sinetron ini menuntut suaminya harus lebih perhatian kepada istri. Maka suami-suami yang baik kita tetap perhatian kepada tua, tapi jangan berkurang perhatian kepada istrinya sendiri dan istrinya tetangga. Oh gitu, dia. Jangan kok mulai kata koma. Karena Al-Qamah senantiasa mementingkan istri. Maka kemudian kata baginda Nabi, inna sukha al-ummi Al-Qamah hajaba lisana Al-Qamah syahadat. Yodi, gara-gara kemurkaan seorang ibu, maka Al-Qamah terhijab daripada syahadat. Ini habis. Bila boleh kayu. Dari kayu wajmah ini apa barang kathira. Bila kamu cari kayu yang banyak, ibunya kenapa tadi aku tinggal aku terus anak tak bom dia ambil hamba. Waduh, Masya Allah, dia berkata kota kata Nabi berkata seperti itu. Geni apa ini? Tapi orang itu ciri kau sama kata kau, ya kau nak jumpa ni terang kau, benar-benar. Tapi ni tak bangsa dia. Waduh, terus siapa kau kata lagi? Mereka ini takut sampai tuli itu. Ya Allah, ada Allah asyadu wa Allah. Yang dia wahai iman karena siksa Allah jauh lebih dahsyat, lebih pedih, lebih berat. Maka pilihannya supaya Allah mengampuninya, kamu harus ridho kepada Anda. Akhirnya sudah murni aku bersaksi mempersaksikan Allah dan malaikat dan juga semua orang yang hadir di sini persaksikan aku ridho kepada anak. Maka dia dia sudah berapa? Dia masih di rumahnya. Sudah berapa? Lihat bagaimana kondisinya Bapak. Khawatir ibu yang menguruskan sultan aku. Misalnya apa yang sudah sudah ternyata pasalnya Fangkar pasalnya dari jahil dia punya ternyata begitu bila amal dan sudah datang menjadi rumahnya sebelum masuk ternyata dari rumah ada suara la ilaha illallah. Begitu dia berbagi kemarin terhalang dari murkanya ibunya Allah. Summa mata al-Qur'an yawmi fa'adha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'amara biwasjihi wa kafnihi thumma shalla alaihi. Begitu Allah meninggalkan Nabi dikabari dan Nabi kemudian datang, ya kemudian Rasul memerintahkan untuk dimandikan, dikafani dan disolatkan. Dan Rasul juga hadir dalam pemakamannya. Dan setelah kemudian Rasul memberikan nasihat ya masyarakat muhajirin wal ansar sahabat kafir man afdala zawjatahu ala ummihi ja'alaihi la'natullah wal malaikatu wan nas ajma'in. Barang siapa suami mana saja yang melebihkan istrinya daripada ibunya, dia dapat laknat Allah, laknat malaikat dan semua manusia. La yaqbalu minhu sirran wa adla. Allah tidak akan menerima ibadahnya sebanyak wajib ibadah surga illa yatubu ila Allah. Kecuali sang suami tadi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berbuat baik kepada orang tuanya dan meminta ridho dari orang tua. Ingat ridho Allah, ridho
walidain wa syukurullah fi syukril walidain. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, murka Allah pun juga tergantung murkanya orang tua. Kontrol yang beliau ini kisahnya Abu Darda. Ada orang datang kepada Abu Darda, dia berkata, inna ini mura'atan wa inna ummi ta'muruni bil qalatiha. Wahai Abu Darda, sahabat Abu Darda, saya punya istri yang mana ibu saya memintaku untuk menceraikan istriku. Terus Allah, maka kemudian Abu Darda berkata, Sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar dan bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Aku pernah mendengar bahwa orang tua itu adalah pintu tengah dari pintu-pintu surga. Karena kita fa'adid dari al-barqar, dan sama belum disilakan disia-siakan, dan belum disampai jaga itu. Terus pertamanya ilmu. Kalau maka di dalam kitab Al-Zawadir Ibnu Hajar Al-Haytami supaya tidak salah paham ya. Karena orang tua itu macam-macam. Maka ada orang tua yang kategori buaya berbunyi, sing duduk-duduk. Artinya kelakuan ini tidak normal. Antara adalah ibu dan orang tua yang kelakuan tidak normal. Lakukan yang baru dilakukan dalam usaha dari laki, akarnya tidak terganggu, terlalu bapak yang teman. Sama orangnya awalnya dan kemudian lewat di mukhalafa uji di perjuangan. Tapi ada perintah atau melarang kepada anak. Tapi seandainya anak tidak manut, orang-orang mengatakan budak durhaka. Satu dari penting, pokoknya teman terlalu lebay. Ya, jika akalnya seperti itu, maka kalau yang seperti itu tidak taat, maka itu tidak dianggap sebagai durhaka. Jadi kurdi juga memiliki pedoman dalam hal ini. Jadi khawatir ada kasus dengan orang tuanya yang bermasalah. Kemudian yang terakhir ada 3 ayat sepaket. Turunnya itu sepaket. Namanya paket itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Waktu kalau kalian tulisannya, di sini nanti ada betul. Jadi orang pasar promo, ini satu dolar, berapa? Saja, mesti ada. Mesti ada. Maka karena kita punya satu dan yang satunya hilang, maka kita hilang kabeh. Karena satu paket. Ada 3 ayat ini turun satu paket. Satu ayat yang nazalat makrunatan bidalahnya. La tuqbatu minha wahidatun bighayri qa'idatin. Ada 3 ayat yang turun bersama dengan 3 pasangannya yang tidak diterima satu tanpa mengamankan yang lain. Apa itu yang pertama? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taat juga kepada Nabi. Dan siapa yang taat kepada Allah, taat. Tapi taat yang Nabi tidak diterima. Kemudian yang kedua, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, kemudian zakat. Orang salat itu tidak akan mengenai zakat. Lali ilmu zakat dan wahyu Ramadan itu zakat fitrah. Dan kerja lebih salah itu. Jangan zakat malu itu dan jangan zakat tone soal tidak diterima. Karena satu paket. Kemudian yang ketiga adalah anishkurli wali. Bersyukurlah kepadaku yang berbeda kedua orang tua. Karena saya akan bersyukur kepada Allah, tapi tidak mau bersyukur kepada kedua orang tua, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari kemampuan terakhir, mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua.
Dengan demikian, anak kita, anak yang berbakti kepada kita. Amin. Allahumma. Amin. Yang saya katakan kepada Allah, aku